Di tengah hutan Amazon, salah satu ekosistem paling penting di bumi, hidup sebuah masyarakat yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Seperti yang telah mereka lakukan selama ribuan tahun. Inilah suku Yanomami, sebuah suku adat yang masih mempertahankan kehidupan tradisional di tengah gempuran dunia modern. Suku Yanomami mendiami perbatasan Brazil dan Venezuela, jauh dari kota-kota, jauh dari jalan raya, tersembunyi di jantung Amazon. Populasi mereka diperkirakan sekitar 35.000 hingga 40.000 orang. Tersebar dalam komunitas kecil yang tinggal di sabano, yaitu rumah besar berbentuk lingkaran yang dibangun dari daun dan kayu. Mereka hidup dari hutan, berburu, memancing, dan menanam. Tidak ada listrik, tidak ada mesin. Alam adalah sumber kehidupan, dan mereka menjaganya dengan aturan tak tertulis. Ambil secukupnya, berikan kembali, jangan serakah. Hidup mereka bukan tentang kekayaan materi, tapi tentang keseimbangan. Kepercayaan spiritual adalah bagian penting dari hidup orang Yanomami. Mereka percaya bahwa setiap makhluk hidup memiliki roh, termasuk manusia, hewan, bahkan sungai dan batu. Ketika seseorang meninggal, itu bukan akhir. Tubuh akan dibakar hingga menjadi abu. Abu itu kemudian dikumpulkan dan dicampur dengan pisang tumbuk, lalu dimakan oleh keluarga terdekat. Bagi mereka, ini bukan sesuatu yang mengerikan. Ini adalah bentuk cinta dan penghormatan. Dengan menelan abu, mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal akan tetap hidup di dalam tubuh mereka dan tidak tersesat di alam roh. Shaman atau dukun memainkan peran sentral. Mereka bisa menghubungi roh, menyembuhkan penyakit, dan memimpin upacara. Untuk itu, mereka menggunakan yopo, serbuk halusinogen dari tanaman hutan. Serbuk itu ditiupkan ke dalam hidung mereka. Dengan bantuan roh pelindung, sang shaman akan masuk ke dunia lain untuk mencari penyebab penyakit dan pertanda buruk. Sejak 1960-an, dunia luar mulai masuk ke wilayah Yanomami. Jalan dibangun, penambang datang. Bersama mereka, datang juga penyakit yang belum pernah dikenal orang Yanomami. Campak, influenza, malaria, bahkan COVID-19. Tanpa kekebalan tubuh terhadap virus-virus itu, ribuan orang meninggal hanya dalam beberapa dekade. Saat ini, penambang ilegal menjadi ancaman terbesar. Penambang masuk secara diam-diam, merusak hutan, dan mencemari sungai dengan merkuri. Sungai yang dulunya sumber kehidupan, kini berubah menjadi racun. Beberapa komunitas bahkan mengalami kekerasan, tapi para pelaku nyaris tak pernah dihukum. Namun, Yanomami tidak diam. Lewat organisasi seperti Hutukara, mereka mulai bersuara. Mereka belajar menulis, mendokumentasikan kehidupan mereka, dan bicara di forum internasional. Salah satu tokoh terkuat mereka, David Kopenawa, kini menjadi simbol perjuangan masyarakat adat Amazon. Di banyak komunitas, pendidikan kini berbasis budaya. Anak-anak belajar membaca, juga belajar menenun, berburu, dan memahami hutan. Suku Yanomami bukan sekedar penghuni Amazon, mereka adalah penjaga terakhir dari paru-paru dunia. Jika mereka hilang, hutan ikut hilang, dan kita kehilangan bagian penting dari kemanusiaan.